Mari kita bersatu dalam doa. Kami mau bersyukur Tuhan, sekalipun dalam suasana ibadah yang penuh dengan batasan-batasan, yang penuh dengan situasi yang mungkin mencekam Tuhan, di mana kebebasan kami sepertinya sangat dibatasi. Tapi kami mau tetap bersyukur kepada Tuhan, karena Engkau melihat hati kami Tuhan. Engkau melihat kerinduan umat-Mu. Engkau melihat tangisan kami. Engkau melihat kerinduan kami semua. Kami bersyukur kepada Tuhan, sekalipun dalam bilangan kecil, tapi kami percaya ibadah ini naik ke hadirat Tuhan. Sekalipun tersebar di banyak tempat, puluhan, ratusan, ribuan tempat Tuhan, kami menyaksikan tayangan ini. Kami percaya Tuhan tetap hadir dalam ibadah kami. Berfirmanlah Tuhan, urapilah kami semua. Di dalam dan demi nama Yesus kami bersyukur berdoa. Haleluya. Amin. Shalom bagi kita semua. Shalom, bisa dengar semua? Puji Tuhan. Di kesempatan ini, gak apa-apa saya ulang menyapa saudara-saudara kita, semua yang ada di sini. Juga buat Pak Sintua Simanjuntak sekeluarga, Tere dan Ibu Okta, Pak Sintua Barimbing sekeluarga, ya. Juga buat anak-anak kita yang lain, Pak Siagian, Ibu dan Imel, ya. Juga buat anak-anak kami, ya, Justin di Kalimantan Timur, Rahel, Kevin, Uben di Bali, puji Tuhan, Timo, Esther dan Ibu Remi Selaban di Batam, puji Tuhan yang setia menyaksikan tayangan ini. Juga buat Mikael Sirait yang ada di Pulau Bangka, Tuhan memberkati menyaksikan ibadah ini. Anak-anak kami di Jakarta, ada Maya, ada Vera, ada Widya, ada Bang Niko, Sabet, dan banyak yang lain di Jakarta. Tuhan memberkati. Kak Tresna sekeluarga. Di Medan ada Bang Doni sekeluarga, Bang Dedi Barus, Ibu Barus, ada Wahyu, ada anak-anak kita yang lain di Medan, ya. Dan saudara terkasih, selamat datang buat keluarga baru, keluarga Bapak Sregar almarhum, buat Ibu Uli Maria, dia, buat Jensen Sregar, buat Agung, Trivena, Gabriel, dan juga buat Amelia, ya. Tuhan memberkati. Bahkan seluruh sidang jemaat pemulihan yang terkasih di setiap tempat yang menyaksikan tayangan ini, Tuhan memberkati. Tadi malam saya mendapatkan satu tulisan, ya, dari seorang teman di Facebook, dari Kak Widya di Jakarta, tentang satu wacana yang akan dikerjakan oleh pemerintah. Selama ini beberapa kota di Indonesia melakukan PSBB, ya, pembatasan skala besar-besaran untuk mengurangi, mencegah perkembangan COVID-19, saudara. Tapi fakta menunjukkan bahwa PSBB itu dan beberapa metode lainnya gagal. Gagal bukan dari pihak pemerintah, tapi gagal karena masyarakatnya yang ngeyel, saudara. Masyarakatnya yang tidak dengar-dengaran. Disuruh jangan mudik, orang menyiasati masuk ke bagasi bus. Disuruh nggak usah mudik, orang masukin mobilnya ke truk, orang dalam mobil ditutup dengan yang lain dan truk berjalan. Masyarakatnya ngeyel. Masyarakat beramai-ramai terus melawan aturan pemerintah. Akhirnya diwacanakan bahwa sebentar pemerintah akan mengganti polanya. Pemerintah akan mengerjakan herd immunity. Ya, apa itu herd immunity, saudara? Dari bahasa aslinya, herd itu adalah satu kelompok besar atau gerombolan, apakah itu hewan atau manusia, yang kadang-kadang berimigrasi secara beramai-ramai. Kadang-kadang ada jutaan hewan sekaligus berimigrasi mencari makan, mencari air.
Kalau toh ada pemangsa-pemangsa nanti, maka yang akan menjadi korban cuma seberapa saja, ya. Jadi kalau pemerintah menaruh sistem herd immunity, artinya sebentar lagi kemungkinan mall dibuka, sekolah dibuka, universitas dibuka, alat transportasi dibuka. Yang bertahan hiduplah, yang nggak bertahan matilah. Saking capeknya pemerintah kita berusaha memberikan yang terbaik, tetapi ada orang-orang yang selalu nggak peduli, selalu mempersalahkan, selalu mengambil cara untuk menjatuhkan pemerintah. Akhirnya dipakai kata herd immunity, satu imunitas kelompok, ya. Jadi bayangkan kalau sampai jutaan ternak itu sekaligus berjalan berimigrasi, kalaupun beberapa singa, beberapa buaya memangsa saudara, maka hanya yang paling lemah lah yang dapat diambilnya. Itu akan dilaksanakan sebentar. Jadi dalam bahasa bebasnya, herd immunity itu saudara adalah terserah. Mau hidup, hiduplah. Mau mati, matilah. Kenapa? Karena begitu bandelnya, begitu banyak orang. Dibuat aturan, pakai begini, bla 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 bla. Mereka terus mempersalahkan pemerintah. Jadi sekalipun dengan protokol tertentu, mal dibuka dengan batasan tertentu, tetapi tetap akan dibiarkan yang bertahanlah. Mungkin sebentar kita akan melihat ledakan pertambahan ini. Dan sebentar tidak akan dibuat lagi update jumlah korban, jumlah pasien, tidak akan dibuat lagi, dibiarkan saja sehingga akhirnya akan terseleksi oleh alam. Sudah terkasih, kita semua yang ada di sini rasanya nggak suka dengan bahasa terserah. Seandainya bapak meminta masukan kepada istrinya, istrinya bilang terserah, kita merasa nggak nyaman, sudah. Seandainya orang tua satu waktu ngomong sama anak, terserah, berarti itu sudah dibiarkan. Sukamu. Apa yang mau kau kerjakan, sukamu. Satu pembiaran, saudara terkasih. Rasanya tidak nyaman kalau kita mendengar kata terserah. Ma, aku mau berangkat, terserah. Ma, aku mau menikah, terserah. Berarti pembiaran tidak diperdulikan lagi, tidak dikasihi lagi. Saudara terkasih, tadi di Judea saya sampaikan bagaimana persiapanku yang kusiapkan untuk hari ini betul-betul dirubah oleh Tuhan. Mungkin yang di belakang terganggu ya, tidak kelihatan ya. BK terganggu ya. Saya turun lagi. Michelle, mana Michelle? Sudah pas posisi? Bisa. Oh iya, Bapak Ibu di depan saja. Enggak apa-apa ya. Saudara-saudara yang di Jakarta, ya, memang ada beberapa yang rajin langsung kasih komentar dalam tayangan ini, tapi kemudian meninggalkan tayangan ini, ya. Jadi saudara yang menyaksikannya ikuti sampai selesai. Tidak lama firman Tuhan, ya. Jangan cuma kasih komen langsung tidak ikut ibadah lagi, ya. Ya, puji Tuhan, saudara. Haleluya. Mari kita melihat sebentar, ada saatnya ya, kata biar itu adalah dukungan. Ada saatnya kata biarlah itu adalah legalitas, mengizinkan, anjuran, topangan. Waktu Yesus dibaptis oleh Yohanes, Yohanes bilang, Tuhan, aku tidak layak membaptis engkau, engkau yang layak mengerjakan untuk aku. Yesus bilang apa? Biarlah kita melakukannya untuk memenuhi kehendak Bapa. Biarlah. Waktu orang tua membawa anak-anaknya kepada Yesus, murid-murid marah. Yesus bilang, jangan kamu melarang mereka. Biarlah mereka datang kepadaku. Biarkan anak-anak itu datang padaku. Ada saatnya kata biar itu merupakan satu persetujuan. Pada waktu Maria mengurapi kepala Yesus dengan minyak dan murid-murid gusar marah. Yesus bilang, kenapa kamu menyusahkan orang ini?
Biarkan dia melakukannya, karena dia melakukan perbuatan yang baik kepadaku. Ada saatnya kata biar yang Tuhan ucapkan adalah menyetujui. Ya, menyetujui ya. Saya tadi jujur agak terganggu sedikit pada waktu persiapan, karena ada satu lagu dunia yang dulu dinyanyikan oleh siapa itu? Boru Nasution, Diana Nasution, saudara. Biarkanlah hujan turun, biarkan hujan turun, tapi jangan kau biarkan. Dalam satu lagu itu saja, ada yang dia bilang biarkanlah, ada yang jangan biarkan. Alkitab juga menunjukkan itu, saudara. Ada kalimat-kalimat biarkan itu adalah dukungan yang Tuhan berikan kepada kita. Ada juga kata biarkan itu berupa rambu-rambu. Rambu-rambu, ada yang bilang kecepatan sekian, ada yang bilang kecepatan di bawahnya, ada yang bilang stop, ada yang bilang hati-hati. Rambu-rambu itu adalah peringatan, warning, saudara. Yesus katakan dalam Matius 13, biarkanlah lalang dan gandum tumbuh bersama. Apa Tuhan nggak sanggup binasakan semua teroris? Sanggup, saudara. Tapi kenapa masih banyak teroris? Biarkanlah. Sebagai penguji bagi anak-anak Tuhan. Apa Tuhan nggak sanggup seleksi mana jemaat yang baik, mana yang nggak baik? Yang nggak baik dimatiin semua. Sanggup, saudara. Kadang-kadang saudara mungkin gerah. Kenapa ada hamba Tuhan yang nggak benar ini kok masih melayani? Tuhan bilang apa? Biarkan. Hamba Tuhan benar, hamba Tuhan nggak benar, biarkan tumbuh bersama-sama. Jemaat yang benar, jemaat nggak benar, biarkan tumbuh bersama-sama. Biarkan lalang dan gandum tumbuh bersama. Nanti pada waktu musim panen akan kelihatan. Lalang terkadang tumbuh lebih menonjol, lebih cepat, memakan banyak tempat, saudara. Tapi dia tidak berbuah, biarkan dia tumbuh bersama. Nanti pada waktu hari panen baru nampak perbedaannya. Biarkanlah orang buta menuntun orang buta, berupa satu peringatan. Ada kelompok yang betul-betul kita nggak masuk akal, pengikutnya banyak. Tuhan katakan biarkan orang buta menuntun orang buta, menjadi peringatan. Ada kelompok-kelompok radikal, saudara, yang menurut kita betul-betul sudah melenceng, pengikutnya banyak. Biarkan, kata Tuhan, mereka adalah orang buta yang menuntun orang buta. Orang-orang Farisi yang kerjanya mencari kesalahan Tuhan Yesus, mencari kesalahan murid-murid, biarkanlah mereka, biarkan lalang dan gandum tumbuh bersama-sama. Pernahkah saudara melihat seseorang yang menurut saudara nggak layak lagi hidup, nggak cocok dia hidup ini, terlalu jahat ini, terlalu pengacau ini, perusuh ini, mengganggu di kelompok ini, tapi kok masih sehat dia? Tuhan bilang apa? Biarkanlah lalang dan gandum tumbuh bersama. Tuhan, kok begini? Biarkanlah lalang gandum tumbuh bersama. Masih berupa sebagai peringatan, sebagai penguji bagi saudara dan saya. Tapi ada saatnya kata biar itu adalah pintu gerbang malapetaka. Coba kita lihat di dalam kitab Wahyu pasal 22 ayat 11. Wahyu pasal 22 ayat 11. Ayo yang di rumah, kita ikut baca ya. Kita baca 1-2 ayat saja hari ini. Wahyu pasalnya yang ke-22. Kita akan membaca dalam ayatnya yang ke-11. Wahyu 22, kita membaca ayat yang ke-11. Ayo sama-sama kita baca. 2, 3. Barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Tahukah saudara, suasana COVID-19 ini semakin meneguhkan karakter tiap orang.
Anak Tuhan yang dasarnya setia, selama COVID ini makin setia dia. Anak Tuhan yang suka ibadah, selama COVID ini makin suka ibadah dia. Jemaat Tuhan yang suka memberi, selama COVID ini nggak terpengaruh, suka dia memberi. Tapi yang imannya memang kayak layang-layang, selama COVID ini makin jauh dia melambung. Yang memang sukar digembalakan, makin liar dia. Kenapa? Karena memang suasana ini semakin mempertegas siapa kita. Saya sangat bangga dengan jemaat kita, anak-anak Tuhan yang masa-masa lalu di pemulihan dan sekarang ada di banyak tempat, di banyak kota, tersebar sampai kemana-mana, sampai ke Sulawesi, sampai ke negeri tetangga, dan tetap setia mengikuti ibadah ini, merasa bagian dari gereja kita. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Suasana COVID-19 semakin memperjelas siapa saudara dan saya. Barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Kenapa? Ada pembiaran. Ada saatnya orang nggak bisa bertobat lagi. Ada saatnya orang nggak bisa memiliki rasa penyesalan lagi. Ada saatnya orang tidak punya tarok-tokan lagi di hatinya. Apapun dia buat, udah lost, udah hilang teguran di hatinya. Kenapa? Karena Tuhan sudah menghilangkan rasa itu. Rasa malu, rasa menyesal, rasa takut itu sudah nggak ada lagi dalam hidupnya. Kenapa? Tuhan udah biarkan. Bayangkan kalau anak berbuat apa saja, nggak ditegur lagi sama orang tuanya. Dia mau makan, dibiarkan. Nggak makan, dibiarkan. Mau dia mandi, nggak dicampurin. Nggak mau mandi, dibiarkan. Mau sakit, dibiarkan. Orang nggak diperhatiin lagi, saudara. Nah, ada saatnya Tuhan seperti itu. Dia bilang, barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Jujur saudara, pada waktu saya membaca tulisan tentang herd immunity itu saudara, rasanya sedih sekali. Pada waktu pemerintah melepaskan karena ngeyelnya rakyat ini. Siapa yang kuat bertahanlah, yang nggak kuat matilah. Kita akan melihat ledakan-ledakan korban sebentar. Orang yang tidak peduli kepada anjuran pemerintah. Tapi biarlah kita tetap dengar-dengaran. Amin saudara. Biar kita tetap dengar-dengaran. Kalau nggak betul-betul penting, hindari keramaian. Biarlah kita sungguh-sungguh dengar-dengaran, ya. Sebab pada waktu pemerintah sudah bilang terserah. Apalagi kalau Tuhan sudah bilang terserah, ya. Saya sebenarnya secara pribadi saya ngomong di sini. Kalau saya nggak sampaikan sesuatu sama istriku, begini, terserah. Rasanya betul-betul tidak nyaman, saudara. Berarti nggak peduli lagi, nggak mau tahu lagi. Jangan sampai Tuhan seperti itu kepada kita. Siapakah yang mengalami pembiaran ini, saudara? Biarlah terus dia jahat, biarlah dia terus sama siapa? Orang yang selalu mengeraskan hati. Orang yang selalu mengeraskan hati, maka Tuhan biarkan dia untuk terus berbuat jahat, untuk terus cemar, untuk terus dia najis dan lain sebagainya. Di kesempatan pada hari ini saudara, bagaimanakah supaya kita tidak mengalami pembiaran dari Tuhan? Bagaimana supaya tidak mengalami pembiaran dari pihak pemerintah? Kita baca ayat terakhir ya, kitab Yudas 20 ya. Jadi kalau di Alkitab cuma satu pasal, saudara bisa sebut
kitabnya dan langsung. Jadi kitab Yudas 20, Yudas 25 misalnya. Kenapa? Karena cuma satu pasal ya. Jadi jangan bilang, nggak pala bilang Yudas 1 ayat sekian, nggak usah. Yudas sekian, saudara-saudara ya. Jadi Yudas 20, kita lihat Yudas 20. Ayo kita baca sama-sama ya. Yudas 20, 2, 3. Akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci, dan berdoalah dalam Roh Kudus. Mungkin di antara saudara dan saya ada yang pernah mengalami hidup, menghitung hari-hari, berapa hari lagi hidupku. Saudara diponis sakit tertentu, dan engkau tinggal menghitung berapa lama lagi lah umurku. Tuhan, anakku masih kecil. Tuhan, aku masih muda. Dalam situasi itu aku percaya semangat hidupmu akan turun. Memuji Tuhan mungkin akan turun, saudara. Ya, hari Rabu yang lalu, sementara berdoa di Judea pagi-pagi, saudara, begitu amin, mau baca Alkitab, tiba-tiba aku melihat Alkitabku ini bergerak semua begini. Enggak bisa lagi ku kenal satu huruf pun. Enggak bisa lagi, saudara. Ku coba kucelek mata, enggak bisa. Semua dia bergerak, hurufnya menyebar semua. Dan pada waktu ku coba untuk berdiri, enggak bisa. Wow. Istriku bilang, Papi, gulamu mungkin tinggi sekali. Begitu dia bilang gulamu tinggi sekali, nanti begini. Waduh, masuk semua, saudara. Dum. Seperti intimidasi, menakutkan. Bayangan mungkin cuci darah, gagal ginjal, paru-paru begini. Muncul. Dan sempat lemah beberapa saat. Mulai menghitung berapa lama lagi umurku. Berapa sempat lagi lah, apa yang bisa kukerjakan Tuhan. Mulai sepertinya terintimidasi. Tapi ayat-ayat ini berbicara. Bangun dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci, dan berdoalah dalam Roh Kudus. Amin, saudara. Aku mulai berkata, Tuhan, aku sehat. Tuhan, aku kuat. Roh Tuhan ada dalamku. Aku mau bekerja untuk Tuhan yang terbaik. Aku begini. Dan pikiran tadi nggak datang lagi, saudara. Coba kalau semangat hidup saudara sudah menurun. Akhirnya kita mulai nggak peduli sama Tuhan. Tapi pada waktu kita membangun diri kita sendiri di atas dasar iman yang paling suci. Kalau toh ada di antara saudara yang menyaksikan tayangan ini, engkau mendapat hasil diagnosa kesehatanmu, gulamu tinggi, kolesterolmu tinggi, asam uratmu tinggi, dan banyak sakit yang lain. Lalu engkau mulai putus asa dan kehilangan semangat hidup. Dengar hari ini, bangun dirimu, bangun jiwamu di atas dasar iman yang paling suci. Katakan, Tuhan masih buka jalan untuk saudara dan saya. Di sini ada Bapak Sitorus, bangun dirimu Bapak. Boleh terima hasil diagnosa dokter, tapi kemudian tinggalkan itu dan katakan, Tuhan, aku sehat, aku mau kuat, aku mau melayani, aku nggak peduli dengan hasil diagnosa ini, aku percaya Tuhan kasih aku kesempatan. Saudara terkasih, ilustrasi tentang herd immunity tadi, di mana seleksi alam terjadi. Sekarang ini di akhir zaman, secara rohani, apalagi saat ini. Kalau dulu orang nggak ibadah rasa malu, kenapa? Ketahuan. Kalau sekarang, dia mau ibadah, dia mau nggak ibadah, siapa yang mendata? Tapi mari bangun dirimu, saudara. Katakan, Tuhan, aku mau beribadah dengan setia. Dilihat atau tidak dilihat orang, aku mau beribadah. Aku mau membangun diriku sendiri di atas dasar iman yang paling suci. Kalau sampai nanti herd immunity akan dikerjakan di negeri ini, saudara, tetaplah takut sama Tuhan. Tetaplah buat social distancing, jaga jarak, sampai pemerintah umumkan kita sudah melewati fase puncak dari penyebaran COVID-19. Sayangilah diri kita.
sayangi keluarga kita, sayangi keselamatan kita, saudara ya. Tuhan tolong kita semua. Haleluya. Kita berdiri bersama-sama. Haleluya. Kita berdiri bersama-sama nyanyikan lagu penyembahan kita. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu, Yesus. Takkan ada lagi kasih seperti ini, sanggup mengubahkan hidupku, sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru selain kasih-Mu, Yesus. Kasih-Mu tiada duanya, sampai kini ku akui kasih-Mu tiada dua. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya, sampai kini ku akui kasih-Mu tiada dua. Di dunia ini saja ada satu rasa kehilangan dalam hidup kita. Kalau orang tua berkata, terserah. Kalau pasanganmu berkata, terserah, kerjakan sesukamu. Ada satu rasa kehilangan. Berarti kita tidak diperdulikan lagi. Satu waktu Tuhan pun berkata seperti itu, biarlah yang jahat, biar makin jahat. Yang cemar, biar makin cemar. Yang gak peduli Tuhan, biar gak peduli Tuhan. Karena waktunya anugerah diangkat. Ada waktunya orang yang mengeraskan hati, kesempatan baginya habis. Saudara terkasih, di kesempatan COVID-19 hari-hari ini, pandemik yang luar biasa ini, akan menunjukkan siapa saya dan saudara di hadapan Tuhan. Yang cemar biar makin cemar, yang setia biar makin setia, yang kudus makin kudus, yang suka melayani akan semakin suka melayani. Tapi yang setengah-setengah akan semakin tenggelam. Saudara terkasih, jangan setengah-setengah lagi sama Tuhan. Jangan lagi keraskan hati. Mari kita sungguh-sungguh, sebab ada saatnya pembiaran itu akan dilaksanakan di dunia ini. Tuhan tolong kita semua. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu, Yesus.
takkan ada lagi kasih seperti ini. Sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru selain kasih-Mu, Yesus. Kasih-Mu tiada duanya, sampai kini kuakui kasih Kau ku kagumi, hanya Kau ku kagumi dalam hati. Dirimu dibaharui, berilah dirimu diubahkan oleh Tuhan. Bertobatlah hai jiwaku, Kau ku kagumi, Kau ku kagumi dalam hati. Kasih-Mu tiada duanya, sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya, tiada duanya. Tiada duanya. Haleluya. Bangkitlah hai jiwaku, bangkitlah hai jiwaku, bangkitlah hai segenap batinku. Bangunlah dirimu sendiri di atas dasar iman-Mu yang paling suci. Berdoalah dalam Roh Kudus. Haleluya. 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 Hari ini, pada waktu engkau mendengar suaranya, jangan keraskan hati. Jangan keraskan hati. Seperti umat Tuhan di padang gurun. Hari ini katakanlah, Tuhan, aku mau diubahkan. Aku mau diubahkan. Haleluya. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya, sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Sementara singer dengan musik menyanyikan lagu ini, saudara-saudara yang di ruangan ini mari menyembah Tuhan dan berdoa. Saudara yang menyaksikan tayangan ini, engkau juga bernyanyi di sana. Kau ku kagumi dalam hati, nyanyi dengan segenap hati. Buka hatimu untuk Tuhan. Kau ku kagumi. Kau ku kagumi. Terima kasih Tuhan. Tuhan. Haleluya. Amin Tuhan.
Bangkitlah hai jiwaku. Percayalah dengan segenap hati dan jiwa kepada Tuhan Yesus. Tangan Tuhan menyertai. Haleluya, haleluya. Sungguh kami tak sendiri. Haleluya Tuhan Yesusku. Terima kasih untuk penyertaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Sekalipun orang tua kami jauh dari kami, sekalipun kami jauh dari orang-orang yang kami kasihi, tapi Tuhan tak meninggalkan kami. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Sebelum saat itu datang, saat di mana Engkau berkata kepada Yudas, Yudas, pergilah, kerjakanlah apa yang mau kau kerjakan segera. Tuhan, sebelum masa-masa seperti itu datang, biarlah kami selalu takut akan Tuhan, sehingga bahasa-bahasa itu tidak akan pernah Tuhan ucapkan bagi kami Tuhan, karena kami mau membangun diri kami di atas dasar iman yang paling suci. Kami tidak menunda-nunda lagi untuk bertobat Tuhan, tidak menunda-nunda lagi untuk setia kepada Tuhan, tidak menunda lagi untuk taat kepada Engkau. Berkati kami semua, berkati kami semua. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara. Saya kembalikan kepada pimpinan pujian.